lagi nih sama Nadia. Sekarang nih, Nadia lagi ada di Padang Ilalang Sobat Bumi. Bisa dilihat deh di sekeliling Nadia nih ya, banyak banget ilalangnya. Mungkin ilalang ini belum banyak manfaatnya, tapi ada nih temennya ilalang yang punya banyak manfaat. Dan yang pastinya berhubungan dengan alam juga Sobat Bumi. Penasaran gak sih sama temen ilalang yang satu ini? Makanya jangan kemana-mana ya, saksiin di episode kali ini. Halo Sobat Bumi, masih inget gak nih dengan ajang kompetisi Bayer yang Environment Envoy 2011 lalu? Lumayan banyak juga tuh proyek lingkungan yang sudah jadi episode di acara ini. Proyeknya keren-keren banget loh Sobat Bumi. Banyak juga tuh yang angkat proyek tentang teknik lingkungan. Yep, gak mau ketinggalan nih. Ada juga nih proyek finalis Sova Dewi Alfian yang bertema teknik lingkungan pengurangan polusi perairan. Eits, jangan bayangin teknik yang canggih ala mesin dulu Sobat Bumi. Ternyata tanaman di sekitar kita yang sering gak kita perhati ini punya kemampuan canggih loh untuk menyerap polusi. Bentuknya seperti rumput, tapi akarnya ini nih Sobat Bumi yang ajaib, yaitu punya kemampuan menyerap polusi. Nah, nama tanamannya adalah rumput akar wangi. Pernah dengar dan tahu Sobat Bumi? Kalau belum, saksiin yuk episode kali ini tentang proyek akar wangi dari finalis BYI. Nah Sobat Bumi, ternyata nih ya temen ilalang ini tuh namanya akar wangi Sobat Bumi. Kayaknya Sobat Bumi masih pada belum tahu nih tentang akar wangi. Mau tahu lebih dalam tentang akar wangi? Nah kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang pakar banget di bidang akar wangi ini, Sova Dewi Alfian. Saksiin yuk! Ya, awal ketertarikan saya berasal dari keinginan saya untuk mencari solusi terhadap masalah pencemaran mendasar yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah pencemaran. Nah, ketika sudah mencari masalah terbesarnya apa di pencemaran, dan ternyata diketahui bahwa pencemaran dari limbah industri itu sangat banyak. Oleh karena itu, saya ingin mencari sebuah metode baru untuk mengatasi masalah limbah pabrik dari industri. Dan setelah itu adalah tertemukanlah sebuah metode fitoremediasi. Dan kemudian saya mencari tanaman-tanaman lokal yang berfungsi sebagai fitoremediator, yaitu tanaman yang berfungsi untuk dia memiliki kemampuan menyerap logam-logam dari dalam tanah. Sebetulnya program studi saya adalah farmasi, dan di farmasi sendiri ada mata kuliah yang bernama farmasi lingkungan, di mana kita sebagai seorang farmasis juga harus concern terhadap masalah-masalah di lingkungan kita, terutama yang disebabkan oleh masalah-masalah limbah industri, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ya, tentang semangat untuk memperbaiki kondisi ini, saya sedikit punya falsafah bahwa kita tidak boleh menutupi kegelapan, tapi jadilah cahaya yang menerangi kegelapan itu. Oleh karena itu, saya tidak ingin budaya pencemaran ini menjadi sebuah kebiasaan yang mengakar pada masyarakat kita. Oleh karena itu, inilah yang menjadi semangat saya, pendorong saya untuk mengatasi masalah yang orang lain acuh, tapi tidak bagi saya. Seperti itu. Ya, industri penyemakan kulit merupakan industri yang banyak terdapat di Indonesia. Salah satunya banyak terdapat di Garut. Seperti kita ketahui bahwa di Garut itu banyak terdapat peternakan hewan ya, kulit sapi dan lain sebagainya. Hasil dari industri penyemakan kulit itu limbahnya ada 3 bagian. Yang pertama limbah cair yang mengandung banyak logam berat krom. Yang ini yang langsung dibuang ke sungai dan menjadi pokok masalah yang saya teliti. Kemudian yang kedua ada pencemaran dalam berupa limbah padat. Ini misalkan potongan daging, potongan kulit dan bulu-bulu. Dan yang ketiga adalah limbah gas berupa asap hasil dari pembakaran di industri tersebut. Ya. Beberapa industri memang masih banyak industri yang nakal dengan langsung membuang limbah cairnya langsung ke sungai, dan ini sudah saya teliti bahwa terdapat nilai krom di sungai itu yang melebihi batas ambang.
seharusnya industri-industri harus sudah mulai memikirkan bagaimana cara pengolahan limbah yang baik, yaitu dengan cara memperbaiki IPAL-nya atau instalasi penanganan limbahnya, kemudian mentreatment apakah dengan metode biologi, kimia, atau fisika, sehingga limbah yang dikeluarkan langsung ke lingkungan nanti tidak mencemari lingkungan sekitar. Iya. Tanaman akar wangi ini sejenis tanaman rumput yang mempunyai akar yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 10 meter, dan yang berfungsi sebagai alat penyerap logam ini adalah akarnya yang sangat panjang. Selain itu, kelebihan akar wangi sebagai fitoremediator ini, atau sebagai tanaman yang dapat menyerap polutan ini adalah tanaman ini mampu bertahan dalam situasi yang sangat ekstrim, kemudian bisa tahan dengan kandungan salinitas yang tinggi pada tanahnya, kemudian dapat hidup pada rentang pH yang sangat luas, sehingga tanaman ini dia mampu bertahan kuat dalam kondisi se-ekstrim apapun. Kemudian yang kedua, kemampuannya dalam menyerap logam sudah dibuktikan oleh berbagai jurnal, bahkan di luar negeri, di Cina, bahwa akar wangi ini bisa menyerap logam kadmium, kemudian timbal, dan bahkan kromium, yang menjadi masalah dalam industri penyamakan kulit. Selain itu, kelebihan dari tanaman ini adalah harganya yang murah, kemudian banyak terdapat di Indonesia, dan salah satu sentranya itu terdapat di Garut dan di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian tanaman ini apabila digunakan sebagai fitoremediator, kita hanya menanamkannya saja di samping sungai, samping aliran sungai, sehingga akan menambah daya estetika. Jadi tidak tandus, tapi dengan daunnya yang tinggi, warna hijau itu akan menambah estetika. Jadi selain sebagai alat penanganan limbah, akar wangi ini berfungsi sebagai alat untuk peneduh, menimbulkan efek tenang, hijau, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah kelebihan-kelebihan dari akar wangi. Kemudian ada lagi satu kelebihan akar wangi yang lain, bahwa tanaman ini tidak dimakan atau tidak dikonsumsi oleh hewan. Sehingga jika tanaman ini sudah terkontaminasi dengan logam, tidak ada hewan yang memakan tanaman ini, karena memang sudah seperti itu. Jadi kelebihannya adalah meski dia sudah menyerap logam dalam jumlah yang banyak, tidak akan membahayakan hewan lain, karena tanaman rumput ini tidak dimakan oleh hewan-hewan lain. Sobat Dumi, gimana? Menarik kan tadi obrolannya sama Sofa tentang akar wangi? Tapi bakal lebih menarik lagi nih kalau kita saksiin demo proyeknya Sofa di segmen Kulik yang satu ini. Ya, ini salah satu contoh dari akar wangi kering. Di sini bisa dilihat bahwa akarnya sangat serabut, banyak. Jadi nanti tidak heran ketika kita cabut akar wangi, akarnya itu akan rimbun dan banyak. Kemudian ini ada minyak asirinya. Ini hasil penyulingan, hasil destilasi dari akar wangi ini. Jadi akar wangi ini nanti akan direndam, akan didestilasi, kemudian nanti akan dihasilkan uap. Uapnya itu nanti akan didinginkan, kondensasi, dan dihasilkan minyak asiri seperti ini. Jadi bau dari minyak asiri ini baunya sangat khas, dan kemudian ada seperti bau sisa-sisa pembakaran karena hasil dari destilasinya. Dan minyak asiri ini kalau di luar negeri, di pangsa luar negeri itu sering digunakan untuk bahan kosmetika, kemudian bahan antiseptik seperti itu. Warnanya kuning kecoklatan, dan ini merupakan minyak asiri yang masih murni tanpa campuran apapun, karena ketika akan digunakan sebagai parfum atau dan lainnya itu banyak ditambahkan campuran-campuran tambahan. Jadi ini masih merupakan minyak asiri yang pure, yang murni seperti ini. Ya, ini merupakan kondisi sungai di daerah sekitar industri penyamakan kulit. Bisa dilihat di sini bahwa warna air sungainya sudah kecoklatan, ditambah dengan bau yang sangat menyengat karena bau penyamakan kulit. Warnanya pun sudah kecoklatan. Kemudian di sini bisa dilihat ada contoh akar wangi dengan akarnya yang sangat panjang mencapai 10 meter. Meskipun daunnya pendek, tetapi akarnya itu dia bisa menghunjam ke dalam tanah, kemudian bisa menerobos ke tanah bebatuan, sehingga panjangnya bisa mencapai 15 meter, paling panjang, dan sangat cocok digunakan sebagai fitoremediator. Kemudian di sini ada contoh penanaman akar wangi di Garut, lahannya sangat luas, di Garut sampai 2.700 hektar, dan salah satu sentranya terdapat di Samarang, Kabupaten Garut, berbukit-bukit, semuanya ditanami dengan akar wangi.
Kemudian di sini ada salah satu contoh produk-produk kesenian, ada lampu, kemudian juga ada tas, ada sejadah, ada tikar yang dibuat dari akar wangi. Jadi akarnya ini selain minyak asirnya dimanfaatkan untuk parfum dan sediaan kosmetika, akar keringnya ini bisa digunakan sebagai tas, kemudian lampu dan lain sebagainya. Dan selain itu, produk berasal dari akar wangi ini dia awet karena anti serangga, minyak asirnya ini anti serangga, sehingga tas-tas ini tidak akan digigiti oleh rayap-rayap dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tas ini nantinya akan terasa sangat wangi, sesuai dengan namanya akar wangi. Kemudian ketika sudah dirasa tidak wangi, nanti barang-barang ini bisa direndam dalam air, kemudian dijemur, nanti wanginya akan segar kembali. Kemudian ini ada proses penanaman akar wangi ketika proyek Bayer. Jadi saya menanam akar wangi di sepanjang aliran sungai di daerah Sukaregang. Dan masing-masing jarak antara satu akar wangi dengan akar wangi yang lainnya sekitar 5 meter ditanami satu tanaman akar wangi. Ya, kemudian setelah itu akar wangi yang telah ditanam kemudian didiamkan tanpa perlakuan apapun, didiamkan selama 14 hari karena 14 hari merupakan waktu yang minimal akar wangi dapat menyerap logam. Kemudian setelah 14 hari tanaman tersebut dicabut, diangkat semuanya, kemudian diambil cuplikan sampelnya dari daun, kemudian dari akar, kemudian dianalisis kandungan logam krom yang dapat diserap oleh akar wangi dengan menggunakan alat atomic absorption spectrophotometry. Setelah itu dapat diketahui kadar krom yang dapat diabsorpsi oleh akar wangi itu berapa persen. Akar wangi bukan rumput sembarang rumput nih Sobat Bumi. Kebukti jelas kan dari proyeknya Sofa Dewi Alfian? Jeli juga ya Sofa ini meneliti tentang akar wangi dan garap proyek ini. Biar lengkap nih Sobat Bumi, tambah info lagi ya tentang tanaman ini. Akar wangi yang nama latinnya Vetiveria zizanioides termasuk family Poaceae nih. Punya banyak banget loh namanya. Nama internasionalnya adalah vetiver grass dan rumput narwastu adalah nama lokalnya atau akar wangi. Sebenarnya nih Sobat Bumi, tanaman ini berasal dari India dan telah lama dikenal sebagai sumber wewangian. Dahulu akarnya yang dikeringkan secara tradisional ini digunakan sebagai pengharum lemari. Nah, fungsi pelestari lingkungannya selain sebagai penghisap polusi, ternyata bagus banget nih Sobat Bumi sebagai penahan erosi. Yep, ini semua karena karakteristik akarnya yang hanya tumbuh secara vertikal sedalam 2-4 meter. Tanaman ini nih ternyata bisa juga loh sebagai pelindung tanaman, pengendali gulma, dan pakan ternak. Yup, saatnya produk hasil olahan akar wangi nih. Yang paling dikenal orang ya tentu saja minyak atsirinya atau minyak akar wangi. Indonesia ini menjadi salah satu negara terbesar penghasil minyak akar wangi selain Haiti dan Tiongkok. Nah, pasar minyak akar wangi terbesar yaitu di Amerika, Eropa, dan di India. Akarnya ini Sobat Bumi juga dapat dijadikan beberapa produk kerajinan tangan yang cantik juga pastinya, tahan lama dan plus aroma wangi. Ada lagi nih Sobat Bumi, tenun dari akar wangi. Akar wangi memang tanaman rumput yang gak ada habis kegunaannya ya. Setuju kan Sobat Bumi? Yuk lestarikan akar wangi Indonesia, rumput penghisap jitu polusi dan beribu manfaat. Vetiveria zizanioides. Indonesia. Tunas.
minyak atsiri. Destilasi, prosesnya dipanaskan, disuling, dipanaskan, kemudian nanti akan timbul uap. Uap-uapnya itu nanti akan dikondensasikan. Si uap ini nanti yang akan menjadi minyak atsiri. Vetiver grass, Java oil. Sobat Umi, gimana demo proyeknya Sofa? Keren kan? Tapi kayak Sobat Umi perlu tahu lebih dalam lagi nih tentang akar wangi. Makanya kita ngobrol lagi yuk sama Sofa di segmen cat akhir yang satu ini. Sebetulnya akar wangi ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita karena kandungan minyak atsirinya sering digunakan untuk bahan-bahan farmasi seperti kosmetika, minyak parfum, dan lain sebagainya. Tetapi potensi akar wangi dalam hal fitoremediasi ini belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Di luar negeri sana sudah banyak yang menggunakan akar wangi sebagai alat untuk penahan erosi. Tetapi di Indonesia karena dengan kemampuannya ini diharapkan akar wangi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah limbah. Tetapi belum banyak masyarakat yang mengaplikasikannya. Oleh karena itu dengan proyek saya ketika dibayar kemarin adalah untuk
mensosialisasikan penggunaan tanaman akar wangi sebagai fitoremediator, terutama di daerah-daerah yang rentan tercemar oleh limbah industri seperti di Garut, Jawa Barat. Saat proyek dilaksanakan, saya menanam akar wangi di sepanjang aliran sungai di daerah Garut, dan ketika saya menganalisisnya, akan mencabut akar wangi tersebut, masyarakat di sana melarang saya. Jadi mereka ingin benar-benar nggak usah dulu dicabut, Neng, ingin dilihat sampai sejauh mana dia bisa bertahan. Jadi sampai sekarang tanaman yang saya tanam dahulu itu masih ada di Garut, di daerah Sukaregang, Kabupaten Garut, masih ada. Ya, untuk penggunaan akar wangi sebatas mereka menghasilkan minyak atsiri, kemudian penahan erosi, mereka sudah tahu. Tapi untuk manfaat akar wangi yang dapat menyerap logam di dalam tanah, mereka belum tahu. Oleh karena itu, langkah pertama saya saat itu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Garut melalui tokoh-tokoh utama di sana, tokoh-tokohnya. Baru sampai tahap sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang difasilitasi oleh Ketua Koperasi Akar Wangi di daerah Garut. Akar wangi ini hanya dapat menyerap logam, tapi logamnya banyak bermacam-macamnya. Jadi semua logam berat hampir dapat diserap oleh akar wangi, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Misalkan OPB ada dapat diserap sampai 98%, kemudian untuk kadmium sampai 88%. Jadi hampir semua logam berat dapat diserap, tapi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Sebelumnya saya termasuk orang farmasi yang selalu dengan tema-tema farmasi seperti membuat obat, meracik obat, regulasi obat, dan lain sebagainya. Tapi setelah mengikuti ajang BYII, saya merasa lebih tertarik kepada, lebih concern terhadap pelestarian lingkungan kita, bahwa kita hidup bukan hanya untuk hidup kita hari ini, tapi juga kita harus memperhatikan kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karena itu dimulai dengan cara menjaga kelestarian ini. Sehingga saya dari BYII itu semakin merasa ingin menjaga bumi kita, ingin menjaga kelestarian bumi kita. Nah, Sobat Bumi, gak ada salahnya nih, mulai sekarang kita ikuti nih jejaknya Sofa untuk lebih memanfaatkan tanaman akar wangi yang satu ini. Ternyata banyak manfaatnya juga kok Sobat Bumi, bisa dibuat kosmetik dan parfum. Sobat Bumi, Nadia pamit undur diri dulu ya. Tapi jangan lupa, tetap saksikan Bumiku 1 setiap hari Minggu jam 15.30. Nah, buat Sobat Bumi nih, ayo dong kirim sarannya di bumiku1@daitv.co.id. Dan buat Sobat Bumi yang punya Twitter, ayo follow Twitternya Bumiku1 di bumiku1.daitv. Nah, kalau gitu Nadia pamit undur diri dulu nih ya Sobat Bumi. Tetap saksikan Bumiku 1 loh, jangan lupa. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!